Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Manggo, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan proses peradilan pidana. Langsung saja kita akan masuk membahas, yaitu yang pertama, delik. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, serta oleh undang-undang telah dinyatakan bahwasanya tindakan tersebut dapat dihukum. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam terjadinya delik dalam peradilan pidana, yaitu yang pertama tertangkap tangan, yang kedua karena aduan, yang ketiga karena laporan, dan yang keempat diketahui sendiri. Nah, ketika sudah ada delik atau tindak pidana yang diketahui, maka akan masuk dalam proses atau dalam tahapan pra-adjudikasi, di mana dalam tahapan pra-adjudikasi ini dia mencakup dua tahap juga, yaitu yang pertama penyelidikan serta yang kedua penyidikan. Tahap penyelidikan. Tahap ini merupakan tahap di mana penyelidik bertugas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan suatu penyidikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, ketika penyelidik berhasil menemukan fakta-fakta yang real, yang nyata di lapangan bahwasannya ini benar-benar suatu tindakan pidana, maka berikutnya akan masuk ke dalam tahap penyidikan, di mana dalam tahap penyidikan ini penyidik akan mengumpulkan dan mencari bukti-bukti tambahan untuk menguatkan bahwasanya ini memang benar-benar tindak pidana, untuk mencari jalan keluar juga bahwasanya dapat ditentukan suatu terpidana atau tersangka. Selanjutnya dalam penyidikan itu ada penggeledahan dan penyitaan. Nah, di mana penggeledahan ini dapat berupa penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah. Nah, ketika dilakukan penggeledahan terdapat sesuatu barang bukti yang menguatkan oleh penyidik, maka akan dilakukan penangkapan. Nah, setelah dilakukan penangkapan, maka akan dilakukan penahanan oleh penyidik. Setelah dilakukan penahanan, maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberkasan. Dalam pemberkasan ini meliputi perlengkapan barang bukti yang dimuat dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Nah, setelah penyidik merasa BAP ini telah sempurna, maka berita acara ini akan diserahkan kepada pihak jaksa atau pihak jaksa penuntut umum, dan ini disebut sebagai P18. Nah, ketika berkas perkara atau berkas berita acara pemeriksaan sudah di jaksa, maka kejaksaan akan melakukan pemeriksaan kembali apakah berkas-berkas ini memang telah memenuhi syarat, telah sempurna untuk diajukan ke pengadilan atau belum. Nah, ketika belum, maka jaksa dapat memulangkan kembali berkas ini ke penyidik. Ini disebut sebagai P19. Jaksa memberikan waktu sesuai yang diatur dalam undang-undang kepada penyidik untuk dilakukan penyempurnaan berkas. Nah, selanjutnya penyidik melakukan kembali rekonstruksi untuk melengkapi berkas-berkas perkara ini. Nah, setelah berkas perkara ini sudah sempurna, maka kemudian diserahkan kembali ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Ini disebut sebagai P21.
Nah, setelah berkas sudah sampai ke pihak jaksa, maka selanjutnya pihak jaksa penuntut umum memberikan berkas perkara ini ke pengadilan. Nah, ini sudah masuk dalam tahap adjudikasi. Setelah berkas-berkas perkara ini sudah sampai di pengadilan, maka selanjutnya akan dilakukan pembacaan surat dakwaan. Ini dilakukan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, membacakan surat-surat dakwaan kepada terdakwa. Setelah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan masuk dalam proses eksepsi. Proses eksepsi ini adalah proses pembelaan terdakwa dengan alasan-alasan tertentu bahwasannya surat dakwaan itu tidak benar atau ada yang keliru atau ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Bisa dibilang ini adalah pembelaan dari terdakwa. Nah, setelah adanya pembelaan dari terdakwa atau eksepsi ini, maka akan masuk pada proses putusan sela. Nah, putusan sela ini adalah putusan dari hakim sebelum hakim melakukan pengkajian terhadap pokok-pokok yang ada dalam pidana tersebut. Nah, setelah putusan sela, maka akan masuk pada tahap pembuktian, di mana tahap pembuktian ini dapat berupa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, ataupun keterangan terdakwa. Nah, setelah adanya pembuktian, maka kemudian selanjutnya masuk dalam surat tuntutan, di mana surat tuntutan ini adalah dari Jaksa Penuntut Umum atau yang disebut dengan penggugat. Penggugat akan membacakan surat tuntutan kepada pihak tergugat. Nah, setelah pembacaan berlangsung atau pembacaan dilakukan, maka pihak tergugat akan melakukan pembelaan yang disebut dengan pembelaan terdakwa. Setelah pembelaan terdakwa ini terjadi, maka pihak penggugat akan merespon kembali apa yang disampaikan oleh pihak tergugat. Ini disebut dengan replik. Setelah pihak penggugat merespon apa yang disampaikan oleh pihak tergugat, maka pihak tergugat akan kembali merespon apa yang disampaikan oleh pihak penggugat. Ini disebut dengan duplik. Nah, setelah replik duplik ini terjadi, maka yang terakhir masuk dalam proses musyawarah hakim, di mana musyawarah hakim ini sebelum terjadinya putusan, maka hakim akan melakukan musyawarah kira-kira apa yang nantinya mereka akan putuskan. Dan yang terakhir yaitu masuk dalam tahap putusan, di mana hakim membacakan tentang putusan dari permasalahan pidana tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai tahapan proses peradilan pidana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.